adik-adik, apa kabar? Kembali lagi bertemu dengan Gasita dan pastinya Kamelda akan menemani adik-adik semua, anak-anak PA, GPIB yang hebat dan tentunya tetap semangat. Nah, di minggu hari ini, sebelum kita akan memulai ibadah kita, Gasita harap semuanya tetap semangat ya, dan tentunya siap untuk memasuki ibadah PA kita pada minggu hari ini. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita saat teduh sejenak, mempersiapkan hati, pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Baik, kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, teman-teman, siapa yang masih tetap semangat tentunya angkat tangan dong. Kita akan menyanyi satu lagu yang berjudul Hati yang Gembira. Kenapa? Karena kalau hati kita selalu gembira, badan kita akan jadi sehat. Kita nyanyi sama-sama ya. Lagu pertama kita tadi mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang paling bagus. Kita berdoa ya adik-adik untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik dalam kehidupan kami, terima kasih kami ucapkan Tuhan masih memberikan kami kesempatan waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami pada hari ini. Kiranya ibadah kami dapat kami lakukan dengan penuh sukacita, bersungguh-sungguh, dan senantiasa dengan hati yang gembira di hadapan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur pada pagi hari ini, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Semua di
saatnya kita mau baca Mazmur. Pembacaan Mazmur kita hari ini dari Mazmur 40 ayat 2 sampai 4. Kasih tahu lagi dari Mazmur 40 ayat 2 sampai 4. Sudah dapat semua? Oke, kita baca sama-sama. Mazmur 40 ayat 2 sampai 4. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang yang melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Adik-adik, demikian Mazmur kita bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab dan cerita Alkitab pada pagi hari ini, kita mau nyanyi satu lagu. Lagunya lagu baru, tapi tidak susah untuk teman-teman dengarkan dan kita nyanyi sama-sama. Ya, oke, siap? Kita nyanyi sama-sama, judulnya Alkitab. Suka mendengar cerita Alkitab, Alkitab, Alkitab. Ku siap mendengar cerita Alkitab. Alkitab, Alkitab. Ku suka mendengar cerita Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Halo adik-adik, bertemu kembali bersama Kak Melda. Nah adik-adik, tadi kita semuanya sudah dipimpin oleh Kak Sita untuk bernyanyi bersama-sama dalam memuji nama Tuhan. Nah sekarang adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah adik-adik, duduk yang rapi, duduk yang manis, perhatikan dan telinganya dipasang baik-baik ya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami. Kuduskanlah kami. Berilah kami roh kudus-Mu di dalam diri kami, agar kami mengerti kehendak dan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, ayo adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita di kitab Injil Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Oke adik-adik, buka Alkitabnya ya. Kita akan baca secara bersama-sama. Injil Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Mari kita baca bersama-sama ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia
sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Nah, demikianlah pembacaan kita hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, silakan duduk kembali. Duduk yang rapi, duduk yang tenang-tenang ya. Dengar cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Nah, hari ini tema kita adalah inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Coba diulang adik-adik. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, adik-adik, hari ini kita bercerita tentang Tuhan Yesus yang dipermuliakan di atas Gunung Tabor bersama Nabi Elia dan Nabi Musa. Adik-adik, begini ceritanya. Mau tahu? Dengarkan baik-baik ya. Cerita dari kakak ya. Oke? Sip. Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk pergi berdoa ke atas gunung. Mereka mau naik gunung. Aduh, kakak, kenapa Tuhan Yesus pergi jauh-jauh untuk berdoa ya? Kenapa jauh sekali di atas gunung? Adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan Yesus pergi jauh-jauh ke atas gunung untuk berdoa? Nah, kakak kasih tahu ya. Nah, Tuhan Yesus mau berdoa secara tenang, hening, dan khusyuk. Tuhan Yesus tidak mau diganggu dengan suara keributan, suara berisik, apalagi sampai orang yang berbuat onar itu menciptakan suara keributan. Nah, Tuhan Yesus itu mau berdoa, betul-betul berdoa kepada Bapa di sorga dengan cara yang tenang, tidak mau dengan suara-suara yang ribut. Nah, adik-adik, jadi kalau adik-adik berdoa
dan beribadah di rumah atau di gereja, adik-adik harus bersikap bagaimana? Apakah kita harus lari-lari? Atau ribut? Atau apa ya? Oh iya, kejar-kejaran. No, itu tidak boleh ya adik. Karena itu akan mengganggu orang berdoa dan beribadah. Jadi sikap kita yang baik adalah harus duduk tenang, duduk manis, duduk yang rapi, mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya adik-adik, seperti Tuhan Yesus. Nah, kita lanjut ke ceritanya. Nah, ketika Yesus sedang berdoa di atas gunung, lalu tiba-tiba wajah Tuhan Yesus, pakaian Tuhan Yesus berubah menjadi putih bersih, berubah menjadi putih berkilau-kilauan. Wow, it's amazing, sangat menakjubkan ya adik-adik ya. Wow. Nah, kemudian setelah wajah Tuhan Yesus berubah, pakaiannya berubah menjadi putih berkilau-kilauan, datanglah dua orang nabi menampakkan diri kepada Tuhan Yesus. Siapa itu ya? Siapa mereka ya? Nah, kalian mau tahu siapa mereka yang menampakkan diri kepada Tuhan Yesus? Yaitu adalah Nabi Elia dan Nabi Musa. Adik-adik masih ingat dengan Nabi Elia dan Nabi Musa, cerita tentang mereka? Oke, kakak kasih ingat lagi ya. Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang dipilih Allah untuk memimpin dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, itu Nabi Musa. Sedangkan Nabi Elia adalah seorang nabi yang taat kepada Allah, yang tidak mengalami kematian. Wow, dia tidak mati adik-adik, tetapi dia naik ke surga, terangkat ke surga. Jadi Nabi Elia itu tidak mengalami kematian ya adik-adik. Oke. Nah, itu adalah Nabi Elia. Nah, adik-adik, Nabi Elia dan Nabi Musa menampakkan diri kepada Tuhan Yesus. Mereka ingin menyampaikan pesan. Apa pesannya mereka ya kepada Tuhan Yesus? Oke. Kakak kasih tahu ya. Pesannya yaitu bahwa Tuhan Yesus harus menggenapi firman Tuhan di Yerusalem. Apa ya? Ada apa nanti di Yerusalem? Ya, Tuhan Yesus harus menggenapi firman-Nya di Yerusalem. Karena di Yerusalem nanti Tuhan Yesus akan ditangkap, diadili, dan wafat di kayu salib, serta 3 hari kemudian baru dia bangkit, lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Itulah proses kemuliaan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalian masih ingat nggak Tuhan Yesus tadi pergi bersama-sama siapa adik-adik? Ya, 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah adik-adik, mana mereka ya? Kenapa mereka tidak ikut berdoa bersama Tuhan Yesus? Kemana mereka? Kan tadi perginya bersama-sama dengan Tuhan Yesus mau berdoa ke atas gunung. Ternyata mana mereka? Nah adik-adik, rupanya mereka, Petrus, Yohanes, dan Yakobus tidur. Wah, kira-kira bagus nggak adik-adik? Kita mau berdoa terus mereka tidur. Tuhan Yesus berdoa, mereka tidur. Bagus nggak itu adik-adik? Tidak ya. Jadi kalau kita berdoa, kita harus berdoa sungguh-sungguh. Jangan tidur. Ya adik-adik, itu sikap mereka jangan dicontohi ya. Harus kita contohi Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Nah, mereka tertidur.
ketika mereka terbangun, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus terbangun, mereka melihat Tuhan Yesus bersama dua orang. Siapa tadi? Yaitu Nabi Elia dan Nabi Musa. Wow, Petrus, Yohanes, dan Yakobus sangat bersukacita, kagum. Wah, ternyata Tuhan Yesus bersama-sama Nabi Elia dan Nabi Musa, penuh dengan kekilauan, penuh dengan kemuliaan. Ini adalah peristiwa yang langka, yang jarang-jarang terjadi, yang mereka akan lihat. Ternyata hanya mereka aja yang lihat, yang lainnya tidak melihat kalau Tuhan Yesus, kalau Nabi Elia dan Nabi Musa menampakkan diri bersama-sama Tuhan Yesus. Wah, itu jarang sekali terjadi adik-adik, makanya mereka sangat bersukacita menyaksikan itu, peristiwa itu. Akhirnya saking bersukacitanya hati Petrus dan Yohanes dan Yakobus, akhirnya Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku akan mendirikan 3 kemah, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Engkau. Ya, maksudnya Engkau di situ untuk Tuhan Yesus. Nah, pada saat Petrus berbicara begitu, tiba-tiba apa yang terjadi? Adik-adik, ayo tebak apa yang terjadi ya, yang membuat mereka jadi ketakutan. Ayo buka Alkitabnya, kita baca di ayat 34. Mari kita buka, kita akan tahu apa yang akan terjadi. Mari kita buka dan kita baca di ayat 34. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Wow, apa yang datang? Awan besar, awan mereka. Terus mereka itu jadi ketakutan. Yang tadinya bersukacita jadi takut deh gara-gara ada awan datang. Nah, adik-adik, dalam awan itu pada saat awan menaungi mereka, keluarlah suara apa ya? Adik-adik, mari kita lanjutkan pembacaan kita. Nah, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, di dalam awan itu ada suaranya dan berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Coba adik-adik tutup Alkitabnya, mari kita hafal. Orang simpel aja kok. Oke adik-adik, kita hafal ayatnya, yaitu inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Oke, once more. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah adik-adik, kita harus mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Itulah pesan dari Alkitab kita yang kita baca saat ini. Nah, demikianlah pembacaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita akan berdoa syafaat. Tundukkan kepalanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih atas hari yang Engkau masih berikan kepada kami, kesempatan untuk beribadah walau secara online. Terima kasih juga ya Bapa atas kebenaran firman-Mu. Mampukan kami agar kami bisa meneladani sikap Tuhan Yesus di kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang di sorga, pada kesempatan ini kami berdoa
Untuk teman-teman kami yang sakit, sembuhkanlah mereka dengan kuasa-Mu, agar mereka sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaannya. Kiranya Engkau menambahkan rezeki mereka, memberikan mereka hikmat dalam mendidik dan membesarkan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berikanlah perlindungan bagi bangsa kami. Jauhkanlah dari bencana alam, malapetaka, pertikaian antara suku. Satukanlah hati kami, Tuhan, agar kami bisa menjadi warga negara yang baik bagi negeri ini. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, Presiden, DPR, hingga para pemimpin yang berada di pelosok negeri ini. Berikan mereka hikmat, sifat bijaksana, jujur, adil, dan takut akan Engkau, agar mereka bisa menjalankan tugas seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami berharap Bapa, agar masa pandemi ini cepat berlalu dari kehidupan kami, dan kehidupan kami kembali normal. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mau bawa persembahan. Kita nyanyi satu lagu ya, yang judulnya Duduk Senang, Berjalan Senang. Bahannya dikumpul di rumah dulu, nanti akan dititipkan ke orang tua untuk dibawa ke gereja. Kita nyanyi sama-sama ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sudah selesai membawa persembahan, mari kita doakan persembahan kita pagi hari ini. Siap-siap semua, bagaimana sikap doa yang baik? Duduk tenang, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan sebagian kecil dari persembahan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan kami ini walaupun kecil dapat membantu pelebaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang masih ada pada kedua orang tua kami, kiranya Tuhan juga memberkati. Inilah doa syukur kami ya Bapa, dalam nama Yesus.
Amin. Oke adik-adik, kita tetap berdiri ya. Kita akan menerima berkat dari Allah Bapa. Kiranya kasih dan karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan senantiasa menjaga dan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Oke adik-adik, sekian dulu impah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.